Oke, Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris yang paling terkenal karena berhasil memimpin Inggris untuk memenangkan Perang Dunia II. Saat itu musuh utamanya adalah Jerman. Banyak pelajaran yang bisa didapat dari cara dia memimpin, walaupun kadang ada juga kontroversinya. Secara sederhana, Churchill lahir pada tanggal 30 November tahun 1874. Jadi sebelum 1900 tuh, kakeknya kakek kita mungkin. Ceritanya kita sederhanakan dulu, bisa disamariin dalam semenit mungkin. Dia masuk ke militer academy, masuk ke India, dikirim bersama resimennya, ikut di perang Boer. Kemudian beberapa jabatan yang dia pernah pegang, 1908 menjadi Menteri Perdagangan, kemudian pernah jadi Menteri Dalam Negeri, kemudian menjadi Menteri Angkatan Laut, kemudian 1917 menjadi Menteri Pertahanan, kemudian 1919 menjadi Menteri Angkatan Udara dan Angkatan Darat, kemudian 1924 jadi Menteri Keuangan, 1939 menjadi Menteri Angkatan Laut, sampai akhirnya 1940 diangkat menjadi Perdana Menteri. 45 dia kalah pemilihan umum, tapi lawan 51 dia menjadi Perdana Menteri Inggris lagi untuk kedua kalinya. Good. Apa yang mau kita bahas sekarang adalah pelajaran leadership dari Winston Churchill. Mungkin 4 poin aja sih yang saya mau bahas di sini biar nggak kepanjangan videonya. Dari kemarin videonya panjang-panjang. Yang pertama, build a team. Dia itu orang yang kayak seneng bangun tim. Jadi ketika dia Perdana Menteri pertama, dia langsung ngumpulin koalisinya, ketua-ketua partai mayoritasnya untuk langsung jadi tim. Dan dia punya quotes yang saya seneng juga, yaitu leader itu bukan yang paling banyak followersnya, tapi leader yang bagus itu adalah leader yang bisa meng-create leader sebanyak mungkin. Jadi bukan banyak-banyak followers, tapi banyak-banyak nyiptain leader lagi. Itu kayak sistem dimana kaderisasi itu harus terus terjadi, dan itu penting banget. Apalagi di zaman dia mimpin, memang ketika ada orang yang lagi perang di bagian sini, ada yang mimpin sini, ada yang harus mertahanin dalam negeri, ada yang harus tetap jaga perekonomian, harus ada yang kayak mastiin suplai makanan atau bikin peralatan tempur. Itu kayak kalau kita nggak punya banyak leader yang bisa kita percaya dan kompeten. Ingat, kompeten dan loyal. Jadi artinya gamenya itu bukan cuma dia bisa dipercaya aja, tapi dia juga harus kompeten. Itu bakal susah banget untuk makin gede. Itu kenapa ada perbedaan antara Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur sampai Presiden. Itu perbedaan orang-orang yang mimpin di bawahnya. Jadi kayak misalnya Presiden pasti punya pemimpin bernama misalnya Menteri Keuangan, Menteri segala urusan, Menteri sosial, Menteri Perdagangan, dan seterusnya. Wali kota pun juga pasti punya, gubernur pun juga punya. Gubernur bahkan dibantu wali kota juga dibantu oleh kepala kecamatan dan seterusnya. Itu basically semakin banyak leader yang kita miliki, organisasi kita akan semakin strong. Leader yang kompeten dan juga loyal. Kalau bisa ya, leadernya juga happy. Jadi happy, loyal, and productive. Good. Yang kedua adalah communicate with all your team. Dia terkenal banget bahwa Winston Churchill ini selalu berkomunikasi dengan hampir semua orang. Dia ngunjungin banyak tempat, dia ke rumah sakit, dan dia mengkomunikasikan ini bukan dia ngunjungin lawan politiknya, dia bertemu dengan banyak orang dan seterusnya. Tapi yang di poin di sini, dia juga terus membangun narasi. Dia menulis buku-buku, bahkan di tahun 1953 dia itu menang Nobel Prize untuk bidang literatur. Itu memoir tentang Perang Dunia II. Jadi dia seorang storyteller juga. Dan dia great orator, dia senang banget meyakinkan orang dengan cara pidato-pidato dia di masa, di radio, dan juga ketika kumpul di parlemen, seterusnya. Itu artinya dia berkata bahwa kita memang sebagai leader tidak bisa selalu muter semua sendirian di kepala, harus terus kita sampaikan biar semua orang tahu isi pikiran kita. Sehingga balik ke poin pertama, lebih banyak orang yang akan mensupport kita. Walaupun akan muncul haters pasti, tapi bagi dia memilih untuk kayak
merangkul lebih banyak orang untuk mencapai goal yang sama. Dan poin ketika dia Perang Dunia II memang ini poin yang critical moment lah. Ini perang nyawa orang mati kan di bawah dia kalau dia salah ngambil tindakan atau kalah perang. Dan itu memang perdebatannya adalah ini kita bakal kalah nih atau bakal kalah nih, tapi dia nggak, kita harus menang, dan sejarah berkata dia yang menang Perang Dunia II. Oke, poin nomor 3 adalah don't expect more of other than you do of yourself. Jadi jangan berharap lebih dari tim kita, orang di sekitar kita, lebih daripada kita ke diri sendiri. Jadi misalnya kita pengen semua lembur tapi kita nggak mau lembur, atau kita pengen semua perform tapi kita sendiri nggak perform. Itu kayak pengen semua kerja keras, kita nggak kerja keras, kita pengen semua disiplin, kita nggak disiplin, atau pengen semua ceria atau bahagia, kita sendiri nggak bahagia. Itu akan susah banget. Jadi basically perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau kita mau mendapatkan result dari orang lain, kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga bisa deliver result. Itu yang dilakukan oleh Winston Churchill. Kemudian yang terakhir adalah treat everyone with respect. Jadi basically Churchill dikenal tegas, keras, tapi dia bisa debat sama orang, bisa keras sekali kalau beda pendapat, tapi dia tetap respect, artinya never take something personally gitu. Jadi ketika dia ketemu orang tetap ketemu, tetap ngobrol gitu. Bahkan ketika waktu itu Jepang nyerang Hong Kong dan Inggris, itu kan berarti itu Hong Kong Inggris kan nyerang Hong Kong dan Singapura, itu kan kayak konfrontir banget sama Inggris ya. Jadi bahkan dia masih ngirim surat ke duta besar Jepang di Inggris itu, dan surat itu ya sangat sopan ya. Pada intinya ya oke, kamu bunuh orang-orang di situ, intinya habis itu perang, tapi masih ngirim surat. Itu kayak lumayan cakep sih untuk komunikasi. Karena basically kadang orang-orang yang ada di lingkungan kita itu adalah produk dari superiornya. Jadi bisa jadi duta besar yang di Jepang ini ya oke, dia duta besar, tapi dia mungkin juga nggak tahu keputusan yang di pusat kok tiba-tiba nyerang itu gitu. Itu kan sebuah hal yang tetap dia menghargai orang lain karena hubungan juga ada. Yang saya tangkap, saya pernah di London, ada namanya Churchill War Room, tempat perangnya Churchill, ruangan perangnya Churchill. Itu dibikin sangat modern, sangat keren. Kemudian keberhasilannya dan seterusnya. Itu menarik. Kalau teman-teman nonton film, ada namanya film Darkest Hours. Itu dibuat tahun 2017, 5 tahun yang lalu. Itu jelasin gimana dia ngambil keputusan-keputusan saat perang, war room, ganti kabinet perangnya lagi dan seterusnya. Itu menarik untuk kita pelajari. Yang saya tangkap di war room itu adalah ini war room tempat orang menang perang. Jadi tempat orang bikin strategi dan menang dan berhasil jadi sejarah. Yang menariknya, saya pernah ke Berlin juga, ke Jerman. Itu ada bunkernya Hitler yang dikatakan sebagai tempat hari-hari terakhirnya Hitler berada. Ketika saya ke sana, hawanya itu memang menarik. Mungkin didesain yang seperti itu juga. Hawa orang kalah perang. Reruntuhannya masih kerasa, hawanya masih agak pengap, bau-baunya, kamarnya yang Hitler waktu itu dikatakan bunuh diri di situ, itu hawa-hawanya mencekam gitu loh. Bahwa bom-bomnya, foto-fotonya juga foto-foto kayak kehancuran perang dan seterusnya. Sedangkan ini Mas Teguh lucu karena biasanya kan ada orang bilang sejarah ditulis oleh pemenang. Ya memang benar. Kalau misalnya waktu itu yang menang Hitler, mungkin bunker itu sebagai bunker bersejarah yang sama kayak Churchill War Room-nya juga. Tapi dia kalah, penjahat perang dan seterusnya. Itu jadi Jerman juga mungkin agak malu bilang itu bagian dari sejarahnya, makanya dibikin kayak tidak begitu menarik ataupun kondisinya mencekam di bunker roomnya Hitler tersebut. Itu kalau teman-teman mau lihat ada filmnya juga, filmnya adalah Downfall tahun 2004, bagus banget filmnya, menjelaskan hari-hari terakhir juga Hitler di Perang Dunia Kedua. Oke. Itu 4 poin dari Winston Churchill, Perdana Menteri yang kontroversial, berhasil membawa Inggris menang perang. Poin terakhir sebagai bonus adalah Churchill senang istirahat. Istirahat ini dia kadang sering tidur siang dan rutin jam tidur siangnya di tengah-tengah perang.
ketika orang, kamu masih sempat-sempatnya tidur siang, justru aku harus tidur siang. Kalau aku nggak tidur siang, aku bakal nggak bisa konsentrasi, nggak bisa ngambil keputusan dengan jernih. Itu akan jadi keputusan yang salah yang mengakibatkan lebih banyak orang mati dan seterusnya. Oke, make sense gitu. Kalau dalam Islam juga kayak ada anjuran tidur siang. Kalau di China hampir semua orang juga kayak tidur siang. Ya tidur siang bukan berarti 4 jam ya, mungkin 1-2 jam, tapi akan seger lagi. Dia juga hobi banget kayak hal-hal yang berhubungan dengan seni, melukis, melakukan hobi-hobinya masih dia lakukan karena dia berpikir bahwa itu tetap harus dilakukan agar membuat aku waras dan juga masih bisa berpikir jernih tadi. Thank you.